Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang ada di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan negara secara ekonomi saja, tetapi juga merusak moral, kepercayaan publik, dan juga tatanan kehidupan berbangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki nilai-nilai fundamental yang dapat menjadi pedoman untuk mencegah dan memberantas budaya korupsi di negara ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami keterkaitan antara nilai Pancasila dan upaya anti korupsi. Pancasila menjadi pedoman moral bangsa termasuk dalam menolak segala bentuk korupsi. Dalam sila pertama, nilai ketuhanan mengajarkan kejujuran dan amanah sehingga korupsi jelas bertentangan dengan ajaran agama. Sedangkan sila kedua menuntut kita untuk berlaku adil dan beradab, sementara korupsi justru merugikan orang lain dan melanggar nilai kemanusiaan. Korupsi juga melemahkan persatuan bangsa sebagaimana tercantum dalam sila ketiga karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada sila keempat, korupsi menunjukkan keputusan yang tidak berlandaskan hikmat dan tidak mewakili kepentingan rakyat. Dan pada sila kelima, korupsi menghambat terwujudnya keadilan sosial karena mengalihkan hak masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila secara tegas menolak korupsi dan menjadi dasar moral untuk membangun bangsa yang bersih dan berintegritas. Untuk mencegah korupsi, kita harus memahami nilai-nilai utama anti korupsi yang juga selaras dengan nilai Pancasila. Nilai-nilai anti korupsi yang bisa diterapkan yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran adalah membangun karakter anti korupsi sejalan dengan ajaran agama dan moral. Yang kedua adalah tanggung jawab, amanah menjaga jabatan, dan kepercayaan publik. Yang ketiga adalah keadilan. Setiap tindakan harus memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Yang keempat adalah kerja keras. Kerja keras adalah menolak jalan pintas melalui suap ataupun gratifikasi. Yang kelima adalah kesederhanaan. Gaya hidup yang mewah sering menjadi pemicu korupsi. Yang keenam adalah berani. Berani melapor, berani menolak suap, berani transparan. Yang ketujuh, disiplin. Patuh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Lima orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu sebagai penerima yaitu saudara JPB, 2 saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. Dalam kasus ini, pelaku menerima suap sebesar puluhan miliar rupiah dari supplier bansos. Dana yang seharusnya untuk masyarakat terdampak pandemi justru dipotong untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Akibatnya, distribusi bansos terganggu, nilai paket bantuan dipangkas, dan jutaan masyarakat miskin dirugikan. Jika dianalisis menggunakan perspektif Pancasila, tindakan korupsi ini jelas melanggar nilai-nilai fundamental bangsa.
Dari sila pertama, korupsi menunjukkan tidak adanya moral keagamaan dan kejujuran yang seharusnya dijunjung oleh setiap individu. Pada sila kedua, pemotongan dana bansos di masa pandemi merupakan tindakan yang tidak manusiawi karena merugikan rakyat kecil yang sedang membutuhkan bantuan. Korupsi ini juga melemahkan sila ketiga, karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mengancam persatuan bangsa itu sendiri. Dari sisi sila keempat, pelaku yang merupakan pejabat publik telah gagal mewakili kepentingan rakyat dan justru mengutamakan kepentingan pribadi. Dan pada sila kelima, korupsi dana bantuan sosial tersebut menghambat terwujudnya keadilan sosial, karena bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat menjadi tidak merata. Kalau menurut saya, kita sebagai mahasiswa ini bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi itu dari hal yang terkecil dahulu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, seperti tidak mencontek, tidak titip absen, tidak mengcopy paste tugas. Lalu naik ke tingkat organisasi, kita harus bisa transparan dalam mengurus pengelolaan keuangan organisasi. Dan kita naik ke tingkat kenegaraan gitu ya. Mahasiswa ini kan dikenal sebagai social control, di mana kita tuh artinya harus bisa mengawasi kebijakan publik dan mengoreksi penyimpangan khususnya dalam hal korupsi dalam pemerintahan. Menurut saya, mahasiswa bisa dengan disiplin, tidak menyontek saat ujian, dan mengikuti transparansi organisasi di kampus. Kalau menurut saya sih dampaknya besar ya, karena korupsi itu tuh bisa ngilangin kepercayaan kita sama instansi tertentu atau pokoknya instansi yang ngelakuin korupsi itu. Terus juga masa depan kita tuh bakal berpengaruh, maksudnya masa depan kita tuh bakal terpengaruh banget sama si korupsi itu, karena anggaran pendidikan itu pasti bakal dipotong dan dipakai buat anggaran yang lain yang sebenarnya tuh nggak terlalu penting. Jadi tuh ya anggaran kita bakal kena efisiensi anggaran pendidikan maksudnya. Terus juga kalau buat generasi muda ke depannya itu tuh bakal jadi contoh yang buruk sih. Yang harusnya tuh pemerintah tuh ngasih contoh yang baik-baik aja, tapi ya gitu deh, gak baik buat generasi muda pasti. Dari analisis ini dapat kita simpulkan bahwa tindakan korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan seluruh prinsip dalam Pancasila. Korupsi merusak moral, menyengsarakan masyarakat, dan menghambat pembangunan nasional. Sebagai generasi muda, kita harus menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keberanian agar budaya korupsi tidak berkembang di masa depan.